Rincian komponen gaji ke-13 yang akan diterima para ASN tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 42 PMK 05/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2021 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Gaji ke-13 bagi PNS, PPPK, TNI, Polri, pejabat negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, LPP, dan pegawai non-ASN yang bertugas pada LPP terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Besaran gaji pokok dan tunjangan tersebut sesuai dengan jabatan atau pangkatnya. Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud meliputi tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bunyi ayat 6 pasal 6 PMK tentang THR dan gaji ke-13. Anggaran setiap tahunnya pun selalu disiapkan. Berikut daftar penerima THR dan gaji ke-13 dari pemerintah. 1. PNS. 2. Prajurit TNI. 3. Anggota Polri. 4. PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. 5. PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya. 6. PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri penerima uang tunggu. 7. Penerima gaji terusan dari PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri yang meninggal dunia, tewas, atau gugur. 8. Penerima gaji dari PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri yang dinyatakan hilang. 9. Hakim dalam jabatan Hakim Madya Muda ke bawah, atau hakim dengan pangkat kolonel ke bawah, di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. 10. Penerima pensiun dan penerima tunjangan. 11. Pegawai non-pegawai negeri sipil pada LNS, LPP, dan BLU. 12. Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Calon PNS. Berikut komponen gaji ke-13 PNS. 1. Gaji pokok. 2. Tunjangan keluarga. 3. Tunjangan pangan dalam bentuk uang. 4. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Selanjutnya, gaji ke-13 bagi hakim ad hoc, sebesar gaji ke-13 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, gaji ke-13 bagi calon PNS terdiri dari 80% dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tunjangan umum sesuai jabatannya atau pangkat golongan ruangnya. Sementara itu, gaji ke-13 bagi pensiunan dan penerima pensiun terdiri atas pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tambahan penghasilan. Gaji PNS sendiri diatur dalam PP Nomor 15 tentang Gaji PNS. Dalam aturan itu, dituliskan bahwa gaji terendah PNS golongan 1A masa kerja di bawah 1 tahun sebesar Rp1.560.800. Sementara itu, gaji tertinggi yakni untuk PNS golongan 4E dengan masa kerja 32 tahun adalah sebesar Rp5.901.200. Sedangkan, tunjangan yang diterima PNS bervariasi besarnya, bergantung pada instansi atau lembaga yang membawahinya, jabatan, kinerja, dan sebagainya. Tahun ini pegawai negeri sipil PNS atau aparatur sipil negara ASN dipastikan akan menerima gaji ke-13, tunjangan, dan tunjangan hari raya THR utuh, tanpa dipotong. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan, pemerintah akan memberikan gaji ke-13 dan THR tetap utuh meskipun masih dalam situasi pandemi.
Di saat gaji dan pendapatan sejumlah pekerjaan terdampak corona, hal tersebut tidak berlaku bagi PNS. Direncanakan pemberian THR dan gaji ke-13 dalam tahun 2021 secara full, kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani kepada CNBC Indonesia beberapa waktu lalu. Menurutnya, anggaran untuk THR dan gaji ke-13 sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Oleh karenanya, ini diharapkan bisa membantu para PNS untuk tetap melakukan belanja. Saat ini rencananya sama dengan kebijakan sebelum COVID-19. Nanti akan dilakukan monitoring implementasinya di 2021, sebelum dilaksanakan, kata Askolani. Kebijakan THR dan gaji ke-13 PNS sudah tercantum di dalam Undang-Undang APBN tahun 2021 dan masuk di dalam alokasi yang telah diperhitungkan di dalam alokasi dasar formula untuk daerah yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) daerah. Adapun total DAU termasuk di dalamnya komponen gaji 13 dan THR sebesar Rp390,2 triliun. DAU sebagaimana dimaksud pada ayat 12 telah memperhitungkan formasi calon pegawai negeri sipil daerah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, gaji ke-13 dan tunjangan hari raya, tulis salah satu pasal di UU APBN 2021. Sama seperti pemberian gaji maka pemberian THR dan gaji ke-13 diberikan kepada PNS aktif hingga pensiunan. Pemerintah akan berikan gaji ke-13 yang nanti pelaksanaannya akan dilakukan Juni tahun 2021, kata Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, dikutip Senin tanggal 17 Mei tahun 2021.